Pak Produser. Udah nanya kok, tapi akunya nggak jawab. Orang baik-baik aja. Alhamdulillah baik aja, mohon doanya ya. Semoga kita kan namanya juga keluarga, jadi insya Allah. Doain aja Kak, namanya juga kehidupan dan rumah tangga, kita mohon doanya aja. Aku nggak tahu ya, aku mau cerita sama Mariam. Ya kan langsung saya tidak tahu. Yang saya tahu tentang anak saya. Ada oknum yang ingin viral gitu, makanya bawa-bawa Rian ke acara gitu. Saya yang nggak tahu, saya baru dengar dari Mas. Saya nggak dengar, nggak tahu kabar. Nggak apa-apa sih, kita justru berterima kasih banyak banget sama teman-teman online, teman-teman di media sosial yang sudah bantu mengingatkan dan bantu mendoakan. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenguk udah. Kondisinya gimana Pak? Kondisinya mungkin sekarang lebih pasrah ya. Lebih pasrah, nggak banyak ngomong, nggak nangis juga. Jadi udah pasrah, udah mudah-mudahan ini titik baliknya dia. Titik balik menjadi orang yang benar-benar benar-benar selesai lah sama masalah-masalah itu. Karena di sini saya lihat abang saya ini sakit, gitu loh. Sakit yang harus kita bantu. Karena bukan main-main. Orang kecanduan narkoba ya dalam tanda kutip itu adalah orang yang sakit menurut saya. Jadi memang kita itu harus merangkul, kita itu harus menjaga supaya gimana caranya anak-anak bangsa ini, anak-anak muda ini bisa terselamatkan sama narkoba. Gitu loh. Ya oke lah, dari diri dia sendiri mungkin harus berubah dari diri dia sendiri. Cuman di lingkungannya, keluarganya, jadi pembelajaran juga bagi saya, bagi keluarga saya harus lebih memperhatikan. Ya, itu sih. Janji ya dia bilang kayak mudah-mudahan ini menjadi titik balik hidup gue. Gue benar-benar dia bilang gue ini sakit, memang harus kita perhatikan, harus kita rawat. Jadi memang dia tidak banyak bicara, cuman dia bilang konsekuensinya semuanya saya siap terima, itu aja. Enggak, semuanya dia diam aja. Dia diam 1000 bahasa, Bang. Dia nggak ngomong apa-apa, cuman dia bilang nanya kabar Bapak, dan dia bilang dia siap terima konsekuensinya, udah itu aja. Dia tidak bilang dia tidak akan mengulangi, cuman dia bilang ini mudah-mudahan ini titik balik hidup gue, gitu loh. Ini titik balik hidup gue ini sakit yang perlu pertolongan, gitu loh. Gue sakit, gue perlu pertolongan. Jadi apapun nanti hukumannya, gue siap terima konsekuensinya. Saya rasa itu konsekuensi yang harus dihadapin sama diri dia sendiri gitu loh. Mau dijauhin, mau diapain ya kan. Tapi cuman keluarga tetap. Bang Amar, saya tidak akan malu. Abang saya udah 3 kali. Saya Muhammad Aditya Warman tidak akan malu punya abang seperti Bang Amar. Gak akan malu. Saya sih apapun masalahnya, pelariannya itu nggak boleh begitu, nggak boleh ke situ. Pelariannya itu ya ke Tuhan lah, ya kan. Kalau nggak pelariannya ke hal-hal yang lebih positif, gitu loh. Seperti olahraga, nge-gym, itu kan bisa buat juga pelarian. Lagi stres, pukul aja samsak, kan selesai. Jadi memang di sini stigmanya salah. Memang abang saya mengakui kalau dia salah. Saya waktu itu kemarin ketemu sama beliau, sama Bang Amar, dia bilang dia salah dan dia tidak ingin bicara apa-apa, dia siap menerima semuanya, menerima konsekuensinya. Jadi ya di sini sisi kami sebagai keluarga, sebagai adik, ya pasti kami sedih, kami kecewa, kami marah, tapi ini sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah move forward lah, kita lihat ke depannya lah, gitu loh. Mudah-mudahan kita kasih support Bang Amar, kita kasih doa, gitu. Enggak, itu bukan kena mental, itu dia kemarin baru mengetahui kalau dia kan mengidap ADHD. Dan itu sebenarnya adalah hal yang biasa aja sih untuk masa sekarang, kan kita udah lebih melek sama yang kayak gitu-gitu ya. Dan dia juga berani mengakui, dan menurutku tuh hebat banget sih. Dan dia juga fight untuk berobat, untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi kan kalau kita tahu sesuatu tentang kita yang soal kekurangan, kita bisa jadi lebih baik lagi gitu, jadi belajar. Nggak ada sih, itu nggak ada hubungannya, bukan karena kena mental, itu memang sesuatu yang memang ada di sistem badan kita aja sih. Aku nggak tahu kayak gimana, cuman yang jelas memang itu ada, bisa didiagnosa di psikolog dan psikiater.
Iya ada sih, dan memang waktu itu juga ke psikolog, memang aku yang saranin ke psikolognya itu, memang kebetulan juga psikolog aku. Jadi ya dia mau berusaha untuk berubah, dan memang itu tuh nggak semua orang bisa gampang nerima, tapi dia kayak ya udah aku memang begini dan aku mau jadi orang yang lebih baik lagi. Nggak ada hubungannya sama sekali, orang kita semua juga berhubungan baik. Kemarin juga kita ke Singapura kan, rame-rame semua sama tim MS Glow, sama Raffi, sama Gigi, sama ada Fuji juga, ada Alia juga, dan memang nggak ada masalah apa-apa. Aku juga kemarin ketemu sama Torik, suka ketemu kalau mobilan. Terus kemarin juga ada sempat pembukaan SAS desain yang di PIK, dan itu juga ada Fuji, ada Torik. Jadi nggak masalah, aku juga sama Alia juga. Nggak ada yang, sebenarnya nggak ada yang bermasalah gimana-gimana sih. Baik-baik aja kok, anaknya yang memang suka kerja, sibuk kerja, karena memang ADHD itu kan bikin dia tenaganya nggak habis-habis. Jadi memang dia salurkan ke kerja aja memang gitu. Aku taunya itu dari tahun lalu sebenarnya, 2022 kayaknya. 2021 ya, aku lupa juga sebenarnya. Dari psikolog aku. Habis itu tahu dari psikolog, tapi ya udah sekedar tahu aja, dan aku cuman Google aja. Oh, ini yang bikin aku suka nabrak. Maksudnya nabrak itu kayak jalan tuh apapun tuh ditabrak, suka naruh barang, ledor, pelupa. Dan kenapa kalau misalnya dulu kan aku suka banget nyemilin coklat ya. Habis nyemilin coklat aku aktif, nanti pas malamnya nggak bisa tidur. Terus energinya habis banget. Ternyata kalau misalnya ADHD itu nggak boleh dikonsumsi gula berlebih, karena itu bisa menyebabkan sugar rush dan aku makin hyperactive. Jadi nggak bagus buat kesehatan, nggak bagus juga buat. Makanya sekarang lagi megang gula lagi. Sebenarnya aku lagi ngurangin banget biar aku nggak terlalu aktif dan biar nggak parah aja sih. Sebenarnya itu bukan hal yang buruk kok. Aku melihatnya itu hal yang baik, karena dari ADHD aku ini aku menjadi kreatif, jadi mikir terus jadi nggak terlalu ngambil pusing omongan orang, karena aku gampang lupa. Aku terus sama kalau misalnya di dunia content creator ini, kalau misalnya otak content creator kan jadi kreatif ya, jadi aku mengambil itu sebagai berkah dari Tuhan. Banyak banget pelajaran yang aku ambil, tapi alhamdulillah aku orangnya suka belajar walaupun malas, jadi aku anggap itu semua adalah berkah dari Tuhan. Pokoknya 2003 aku banyak bersyukur karena banyak rezeki, banyak teman, banyak circle, banyak traveling, jadi aku sangat amat senang. Tahun 2023 ini benar-benar kayak roller coaster ya, kalau lagi seru-seru banget, kalau lagi drop banget, tapi 75% aku bahagia di tahun ini. 75% ya? Hampir 80% aku bahagia di tahun ini. Paling cuma ada masalah-masalah yang bikin jadi agak berkurang dikit. Tapi overall aku sangat amat bersyukur 2023 lumayan bersahabat sama aku. Aku banyak traveling, aku masalah karir aku alhamdulillah banget. Pokoknya 2023 terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.